Puji Tuhan, sangat senang berjumpa dengan Bapak Ibu untuk memberitakan firman Tuhan. Dan topik kita kali ini adalah ketika hidup berbeban berat. Dari Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang hidup di dunia ini, termasuk orang-orang percaya, tidak lepas dari namanya penderitaan, dari namanya persoalan hidup, dari namanya kesusahan, yang bisa membuat kita merasa letih, lesu, dan berbeban berat. Tidak ada jaminan dalam Alkitab kalau kita sudah menjadi orang Kristen, maka kita bebas dari persoalan. Nah, tetapi yang Yesus janjikan buat hidup kita adalah ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka ketika kita punya persoalan, Yesus janjikan buat kita kelegaan. Yesus janjikan buat kita jiwa kita yang akan mendapat ketenangan. Kenapa? Karena kita percaya orang Kristen tidak pernah sendiri. Orang percaya disertai Tuhan, dan kalau Tuhan yang menyertai, maka Alkitab bilang kita cakap menanggung segala perkara, dan ujungnya kita lebih dari pemenang. Saudara yang kasih Tuhan, ada beberapa hal yang membuat kita merasa letih, lesu, dan berbeban berat dalam hidup ini. Yang pertama, bisa karena persoalan-persoalan hidup yang begitu berat menekan hidup kita. Apalagi di masa-masa pandemi corona seperti ini. Begitu banyak orang yang mengalami akumulasi persoalan. Ada orang yang punya persoalan dalam ekonomi, ada yang punya persoalan dalam kesehatan, ada yang punya persoalan dalam pekerjaan dan bisnisnya. Sehingga akumulasi persoalan-persoalan, kalau dia nggak kuat akan menekan hidupnya, bisa membuat dia menjadi stres, putus asa, letih, dan terasa berbeban berat. Kadang-kadang yang membuat kita berbeban berat adalah karena orang-orang di sekitar kita. Bahkan orang-orang yang seharusnya kita harapkan mendukung kita, orang-orang yang kita harapkan seharusnya mengasihi kita, ada kalanya bukannya menolong kita, tetapi justru menjatuhkan kita, justru merendahkan kita, justru mengecilkan kita, sehingga kita mulai berkata, kalau orang di dunia ini tidak bisa mengasihi saya, buat apa saya hidup? Kadang-kadang persoalan hidup kita itu dipengaruhi oleh hukum-hukum agama atau tuntutan-tuntutan dalam bidang kerohanian. Di Yahudi pada zaman itu ada begitu banyak tuntutan hukum Taurat. Ada sekitar 613 tafsiran hukum Taurat yang buat jemaat pada zaman itu menjadi beban yang sangat berat untuk melakukannya. Tapi kita bersyukur orang percaya dalam Tuhan tidak berbeban berat. Kenapa? Karena Yesus memberikan anugerah dalam hidupnya. Karena Yesus menyertai kita. Selama anugerahnya beserta dengan kita, kita yakin kita akan tetap kuat. Karena itu pertanyaan sederhana. Apa yang mesti kita buat supaya kita mengatasi beban berat dalam hidup kita? Yang pertama adalah selalu bersyukur kepada Bapa di surga. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bukan karena masalah kita sudah selesai, tetapi dalam konteks firman yang kita baca, kita bersyukur kepada Tuhan karena Bapa di sorga menyatakan dirinya kepada kita di dalam Yesus Tuhan. Dia menyatakan diri sebagai Allah langit dan bumi, Allah alam semesta, yang artinya adalah Allah kita, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Allah menyatakan dirinya dalam Yesus sebagai Allah yang kita panggil dengan sebutan Bapa. Dalam Alkitab kalau bicara soal Bapa, adalah Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kita, Bapa yang memperdulikan setiap kebutuhan kita, Bapa yang pelihara hidup kita secara spesifik. Ada kalanya Bapa di dunia, Bapa yang jahat, memang mengecewakan, tapi Yesus bilang ada juga Bapa yang baik. Tapi ada garansi dari Yesus, Bapa kita adalah Bapa yang baik dalam hidup kita. Itu sebabnya seberat apapun persoalanmu, tetaplah bersyukur. Karena kita percaya di balik ucapan syukur kita, Allah bertahta. Dan kalau Tuhan bertahta, Dia nyatakan kuasanya dalam hidup kita. Yang kedua,
Apa yang mesti kita lakukan ketika kita berbeban berat? Yang kedua, datanglah kepada Yesus. Yesus mengundang, dia bilang, marilah kepadaku semua orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Yesus tidak mengundang orang-orang kaya, pejabat-pejabat untuk datang kepadanya. Tetapi yang dia undang adalah orang-orang yang letih, lesu, dan berbeban berat kepadanya. Luar biasa. Siapa kita sampai Yesus Tuhan yang Maha dahsyat mengundang kita datang kepadanya. Saya bisa bayangkan kalau pejabat, kalau presiden mengundang kita datang kepadanya. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi saudara bisa bayangkan gak Allah yang menciptakan dunia ini, Allah yang menciptakan kita, mengundang kita, dia membuka tangannya, lalu dia datang kepada kita dan merangkul kita dan menerima kita apa adanya. Alkitab bilang, Allah menyatakan dirinya bukan kepada orang-orang yang bijak, bukan kepada orang-orang yang pintar, tetapi kepada orang-orang kecil, kepada orang-orang yang rendah, orang-orang yang merasa hidupnya tidak layak di hadapan Tuhan. Siapa itu orang-orang yang pintar dan orang yang merasa bijak? Itu ahli-ahli Taurat pada zaman itu, yang merasa dia menguasai hukum Taurat, yang jago menafsirkan hukum Taurat, sehingga dia cenderung merendahkan orang lain, menghina orang lain, padahal hidupnya sendiri tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi kita bersyukur ketika kita masih lemah, ketika kita masih miskin, ketika kita masih susah, Yesus menerima kita apa adanya. Dan kalau kita datang kepada Yesus, dia beri kelegaan kepada kita. Yang ketiga, apa yang mesti kita buat untuk ketika kita menghadapi beban berat? Yang ketiga adalah pikullah kuk yang kupasang. Yesus berkata, pikullah kuk yang kupasang. Pada zaman itu di Israel, ketika orang membajak ladangnya, maka mereka menggunakan sapi yang disambungkan dengan kuk. Sehingga sapi itu akan memikul bebannya ketika dia membajak. Nah saudara, orang-orang Yahudi pada saat itu merasa sangat berbeban berat ketika mereka menjalani tafsiran-tafsiran hukum Taurat. Itu seperti kuk yang begitu berat menekan hidupnya. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, dia menyatakan anugerah. Memang orang Kristen bukanlah hidup yang bebas. Hidup Kristen bukanlah hidup yang liar. Nah, tetapi hidup kita adalah hidup yang bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita memikul kuk yang Yesus pasang, Yesus bilang, bebanku ringan dan kuk yang kupasang tidaklah berat. Itu sebabnya orang-orang yang mengalami kebahagiaan, kelegaan, bukan yang sekedar melayani di gereja, bukan sekedar yang menjadi semangat, tetapi orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Apa yang mesti kita lakukan ketika hidup kita berbeban berat? Yang keempat adalah kita belajar kepada Yesus. Orang-orang yang mengalami kelegaan adalah orang-orang yang mau belajar kepada Yesus, yang mau menjadi murid Yesus. Iya kan? Hidup kita nggak sekedar ikut dalam rutinitas ibadah. Hidup kita nggak sekedar mengetahui firman Tuhan. Nah, tapi kita belajar mentaati firman Tuhan. Nah, firman apa yang mesti kita taati? Yang pertama, Yesus bilang, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Orang yang lemah lembut adalah orang yang senantiasa siap dibentuk oleh Tuhan. Orang yang senantiasa mengutamakan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Ketika Yesus dalam Getsemani, di Taman Getsemani, dia sedang mengalami penderitaan, tapi dia nggak menyalahkan Tuhan. Tapi dia bilang, Bapa, sekiranya mungkin lalukanlah cawan ini, tapi jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Orang-orang yang lemah lembut, orang-orang yang menerima, yang mengakui kebaikan Tuhan dalam hidupnya, sekalipun dalam penderitaannya. Kita belajar kepada Yesus menjadi pribadi yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Walaupun dia diberkati, walaupun dia kaya, walaupun dia pintar, tetapi dia gak menjadi orang sombong. Karena dia sadar semua berasal dari Tuhan. Dan Alkitab bilang orang yang congkak dilawan oleh Tuhan, tetapi orang yang rendah hati akan diangkat oleh Tuhan. Doa saya, Tuhan memberkati Bapak Ibu. Haleluya.